Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Anak-anak kelas 10 yang saya sayangi, yang saya banggakan, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan senantiasa melimpahkan nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dapat melanjutkan pembelajaran walaupun masih online. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang taubat. Sebelumnya mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian kedua, penggolongan taubat. Secara umum para ulama membagi taubat menjadi 3 bagian, yaitu taubatul awam, yang kedua taubatul khawas, yang ketiga taubatul khawasil khawas. Taubatul awam atau taubatnya awam, taubatnya manusia biasa, orang umum, yaitu tobat manusia secara umum. Yang dimaksud yaitu bahwa hati seseorang tunduk dikarenakan dirinya telah melakukan perbuatan salah dan dosa. Dia menyebut-nyebut dosa yang telah dilakukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bergetar menyesali yang telah lalu, dan dia tidak melakukannya kembali untuk kedua kalinya, serta dia berusaha memperbaiki dirinya. Tobat yang seperti ini disebut taubatul awam atau tobat manusia umum. Yang kedua taubatul khawas, tobatnya orang-orang khusus. Tobat tingkat ini sebagai pertanda meningkatnya makrifat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa malu dikarenakan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang makruh. Hatinya tunduk dan khusyuk di hadapan Allah. Tobat semacam ini sebagaimana yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam yang menangis dan menyesal karena telah melanggar larangan Allah, yaitu memakan buah khuldi. Nabi Yunus bertobat dan tunduk kepada Allah ketika berada di dalam perut ikan paus. Dia melihat dirinya telah berbuat zalim, yaitu meninggalkan kaumnya sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya Nabi Yunus waktu itu berdakwah pada kaumnya, tapi kaumnya tidak mau menerima dakwahnya. Beliau akhirnya meninggalkan kaumnya dan pergi menyeberang lautan naik kapal. Kebetulan waktu itu kapalnya kebanyakan muatan, harus dikurangi 1, kemudian diundi. Ya, delalah undian itu selalu nama Nabi Yunus yang keluar, sehingga akhirnya beliau dilemparkan ke laut dan langsung ditangkap oleh ikan paus besar. Nah, di dalam perut ikan paus itulah Nabi Yunus berdoa sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, surah Al-Anbiya ayat 87. Wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fadhanna an lam naqdir alayhi fanada bil zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah kisah Dhunnun, yaitu Nabi Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah
Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap di dalam perut ikan. Beliau membaca zikir, membaca tasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya, ya Tuhan, selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Yang ketiga, taubatul khawas. Tingkatan taubat yang paling tinggi ialah taubat al-khawas. Taubat Rasulullah SAW manakala beliau berkata, sesungguhnya ini adalah kebodohan pada hatiku, dan sesungguhnya aku akan memohon ampun kepada Allah sebanyak 70 kali dalam sehari. Dengan kata lain, untuk membersihkan hatinya dan menaruh perhatian kepadanya kepada selain Allah. Rasulullah SAW beristighfar kepada Allah. Istighfar yang dilakukan benar-benar keluar dari lubuk hati, bukan hanya ucapan lisan atau hiasan bibir tanpa penghayatan. Itu Rasulullah, orang yang paling mulia, orang yang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat salah, tapi beliau setiap hari beristighfar, membaca istighfar 70 kali, diriwayatin 100 kali. Selanjutnya, tata cara untuk bertobat. Kebaikan yang dilakukan setelah bertobat akan menghapus keburukan pada masa lalu. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abu Dzar, beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikutilah perbuatan jahat dengan perbuatan baik, dan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Untuk melakukan taubat yang sempurna, seseorang yang bersalah harus memenuhi 5 tahapan: menyadari kesalahan, menyesali kesalahan, memohon ampun kepada Allah, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan menutupi kesalahannya dan menutupi kesalahan masa lalu dengan beramal soleh. Kemudian kelima tahap tadi akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama, menyadari kesalahan. Karena seorang tidak mungkin bertobat kalau dia tidak menyadari kesalahannya atau tidak merasa bersalah. Disinilah perlunya seorang muslim mempelajari ajaran Islam, terutama tentang perintah yang wajib diikutinya dan larangan yang wajib ditinggalkannya. Dan di sini pula lah pentingnya saling ingat mengingatkan sesama muslim, watawasau bil haqqi. Yang kedua, menyesali kesalahan. Sekalipun seseorang tahu bahwa dia bersalah, tetapi dia tidak menyesal telah melakukannya, maka orang tadi belumlah dikatakan bertobat. Apalagi kalau ada bangga dengan kesalahannya. Rasulullah SAW bersabda, an-nadamu taubatun, menyesal itu adalah taubat. Yang ketiga, memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar dengan keyakinan atau husnudzon bahwa Allah SWT akan mengampuninya.
Semakin banyak dan sering seseorang mengucapkan istighfar kepada Allah, semakin baik. Di atas sudah disebutkan satu hadis yang menyatakan bahwa sekalipun Rasulullah SAW tidak melakukan kesalahan atau memaksakan atau kemaksiatan, sekalipun Rasulullah SAW tidak pernah melakukan kesalahan atau kemaksiatan, tapi beliau tetap banyak membaca istighfar, bahkan sampai 100 kali sehari. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang besar dengan istighfar dan tidak ada dosa yang kecil kalau diulang-ulang. Ya, artinya dosa besar itu tidak ada apa-apanya, akan dihapuskan oleh Allah kalau kita mau memohon ampun, beristighfar kepada Allah. Dan sebenarnya dosa kecil sepele, tapi kalau dilakukan berkali-kali akhirnya menjadi besar. Yang keempat, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Janji itu harus keluar dari hati nuraninya dengan sejujurnya, tidak hanya di mulut, sementara dalam hati masih tersimpan niat untuk mengerjakan dosa itu sewaktu-waktu. Tobat seperti ini diibaratkan dengan tobat sambal. Waktu kepedesan menyatakan, aduh kapok pedes, tobat. Lalu begitu lain hari lagi makan ada sambal, diambil lagi, makan lagi sambalnya. Betapapun kecilnya dosa itu, tapi kalau dikerjakan berulang-ulang, tentu lama-lama akan menjadi gunung dan kualitasnya sama dengan dosa besar. Yang kelima, menutupi kesalahan masa lalu dengan amal soleh untuk membuktikan bahwa dia benar-benar telah bertobat. Allah SWT berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Dan sungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Jika seseorang hendak bertobat dan ingin doanya bermanfaat baginya, maka dia harus membersihkan hatinya. Dia harus menciptakan kondisi adanya rasa takut, harap-harap cemas, khudu dan tunduk di hadapan Allah. Keadaan yang demikian ini akan muncul jika pengenalan terhadap Allah semakin mendalam, apalagi pengenalan seorang manusia kepada Rabb-nya semakin mendalam, maka akan semakin besar pula mendapati keadaan khudu dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Semoga Allah memberi umur panjang pada kita semuanya, bisa melaksanakan pembelajaran selanjutnya dan kelak menjadi orang-orang yang sukses semuanya. Amin, Allahumma amin. Kita tutup dengan doa dengan badan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.